Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Umamah, NIM 165 dari kelas PGMI E5. Saya di sini akan menerangkan tentang metode pembelajaran problem based learning. Metode pembelajaran problem based learning merupakan bagian dari model pembelajaran active learning. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu pembelajaran active learning. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya aktif, gesit, giat, dan bersemangat. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang artinya mempelajari. Dari kedua kata tersebut, yaitu kata aktif dan kata learning, dapat diartikan mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Active learning adalah sebuah pembelajaran yang berusaha untuk menjadi siswa yang aktif, banyak mengerjakan tugas, memaksimalkan otak, mempelajari gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang dipelajari. Selanjutnya, mari kita bahas tentang metode pembelajaran problem based learning. Metode pembelajaran problem based learning atau biasa disebut juga pembelajaran berbasis masalah yang biasa disingkat dengan PBL adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku, dan juga keterampilan sosial sesuai dengan peran orang dewasa. Selanjutnya, tujuan dari metode pembelajaran problem based learning. Tujuan yang pertama yaitu untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antara siswa. Yang kedua, memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. Yang ketiga, melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata. Yang keempat, melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. Dan yang terakhir, dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan suatu yang harus dihindari. Selanjutnya, kelebihan dari PBL. Kelebihan yang pertama yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Yang kedua, melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa. Dan yang keenam, PBL diyakini dapat menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun berkelompok. Selain terdapat kelebihan, metode pembelajaran problem based learning juga terdapat kekurangannya.
Yang pertama yaitu kurangnya persiapan pembelajaran, seperti alat, problem, dan konsep yang kompleks. Yang kedua yaitu sulitnya mencari permasalahan yang relevan. Yang ketiga, sering terjadinya miskonsepsi. Dan yang terakhir, memerlukan waktu pembelajaran yang cukup panjang. Contoh pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Yang saya ambil di sini yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 semester 1 dengan tema Surah An-Nasr. Langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru melafalkan Surah An-Nasr dari awal sampai akhir yang kemudian akan ditirukan oleh siswanya. Langkah yang kedua, guru mengartikan ayat demi ayat Surah An-Nasr yang kemudian siswa juga menirukan mengartikan. Yang ketiga, guru menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Surah An-Nasr. Yang keempat, guru membagikan kartu yang berisi potongan ayat yang akan diurutkan oleh siswa. Yang kelima, siswa mendeskripsikan ayat yang telah diurutkan beserta dengan artinya. Dan langkah yang terakhir, guru membuat kesimpulan dari pembelajaran Surah An-Nasr. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.